menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya, yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan. Namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari
pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok dan petugas pun melakukan tindakan persuasif dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners. Dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya,
Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batulicin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan. Namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata, untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batulicin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batulicin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batulicin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan, dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batulicin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami, apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya 2 warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengejar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya,
ketika di pondok dan petugas pun melakukan tindakan persuasif dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sudah sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin Kusnin bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang
mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batulicin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batulicin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batulicin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batulicin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batulicin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan, dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batulicin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami, apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang,
dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang Tribuners dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Tukusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengejar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau
diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sudah sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya, yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut
ke Polsek Batulicin meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batulicin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batulicin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batulicin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batulicin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan, dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batulicin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami, apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat.
Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Tukusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif dan akhirnya
dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sudah sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya 2 warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners. Dan terima kasih, Yusna, atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang, ya. Dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali, ya, yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar
terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan, dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami, apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat.
Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Tukusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif dan akhirnya
dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya 2 warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut
ke Polsek Batulicin meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batulicin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batulicin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batulicin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batulicin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan, dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batulicin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami, apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya.
Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan. Namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek.
Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya 2 warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners. Dan terima kasih, Yusna, atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang, ya. Dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali, ya, yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan.
Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok dan petugas pun melakukan tindakan persuasif dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia Yusna informasi dari saya yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda.
Iya, baik. Selamat siang Tribuners dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Tukusnin, bahwa uh, si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil uh, getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan di dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya, sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku, sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sudah sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan
ke kesehatan, dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya 2 warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang, ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali, ya, yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota
Polsek Batu Licin, anggota TNI serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengajar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku. Sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok dan petugas pun melakukan tindakan persuasif dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan ke kesehatan dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya dua warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Pos. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners
dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Tukusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali ya yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya, sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau dibawa. Dia terus mengintimidasi dengan parang yang dipegangnya, sampai ada satu buah video yang menunjukkan bahwa pelaku sempat mengejar petugas. Petugas pun sempat mundur ketika pelaku mengejar tersebut, dan sempat juga mengeluarkan tembakan peringatan, namun pelaku masih tidak gentar dan masih memainkan parangnya, bahkan mengeluarkan semacam jurus ya di dalam video tersebut. Nah, setelah itu petugas pun menggunakan kayu panjang untuk senjata untuk menjaga jarak juga dari pelaku agar tidak terkena sabatan parang yang dipegang oleh terduga pelaku, sampai pada akhirnya pelaku kembali ke pondoknya. Di sana petugas pun masih meminta kepada pelaku untuk meletakkan parangnya dan ikut dengan mereka ke kantor agar tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di dalam video tersebut juga ditunjukkan bahwa warga yang ikut di sana melempari dengan berbagai macam barang seperti tanah, kemudian juga kayu, dan bahkan mungkin ada batu juga di dalam video tersebut. Nah, di sana dijelaskan oleh Kapolsek Batu Licin, pihaknya juga mengamankan warga tersebut untuk tidak melempari pelaku dengan batu karena dikhawatirkan menciptakan cedera atau luka kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku meletakkan parangnya ketika di pondok, dan petugas pun melakukan tindakan persuasif, dan akhirnya dia mau diamankan ke Polsek Batu Licin. Nah, saat ini pelaku sedang berada di Polsek Batu Licin, diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, terkait korban, sebelumnya juga sudah dilakukan perawatan
ke kesehatan, dan kemarin juga sempat ditemui di Polsek Batu Licin. Nah, disampaikan juga oleh Kusnin bahwa pelaku ini diduga memiliki gangguan kejiwaan. Namun hal ini masih mereka dalami apakah benar memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Mereka juga saat ini sudah bertemu dan bermusyawarah dengan keluarga korban, keluarga pelaku terkait kondisi mental yang dialami pelaku. Nah, sementara informasi tambahan, korban atau pelapor yang kemarin sempat ke Polsek mengungkapkan bahwa untuk apabila pelaku ini memiliki gangguan kejiwaan, dia tidak jadi melaporkan. Namun apabila kejiwaan itu tidak ada, maka proses hukum mungkin akan dilanjutkan. Mungkin itu dia, Yusna, informasi dari saya yang bisa saya laporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Kami nantikan update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait untuk melengkapi informasi dari rekan kami untuk Anda. Dan konfirmasinya bahwa si pelaku atas nama Basruni ini ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Ya, tapi ini masih kami dalami berdasarkan dari keterangan dari beberapa warga bahwa pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Menunjukkan upaya pengamanan seorang pria bernama Basruni di Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu. Pengamanan ini dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri setelah Basruni menganiaya 2 warga setempat. Awalnya pelaku terlihat di sebuah kebun karet sambil memegang parang, dan petugas berulang kali meminta Basruni untuk membuang senjatanya, namun ia menolak dan bahkan sempat mengejar aparat serta warga yang mendekatinya. Warga dan petugas pun terpaksa mundur karena ancaman tersebut. Selengkapnya, kita terhubung bersama rekan Muhammad Fikri, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Fikri, silahkan kronologi lengkap dari Anda. Iya, baik. Selamat siang, Tribuners, dan terima kasih Yusna atas kesempatannya terkait peristiwa yang sempat viral khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang menunjukkan sebuah video yang menunjukkan bahwa ada seorang laki-laki yang mengamuk menggunakan sebilah parang, ya, dan di dalam video tersebut juga diperlihatkan petugas bersama warga setempat yang meminta untuk pelaku menurunkan parangnya. Kronologis awalnya sebelumnya disampaikan oleh Kapolsek Batu Licin, Kusnin, bahwa si pelaku yang bekerja sebagai seorang petani karet mengaku kesal dan geram karena hasil getah yang dihasilkan olehnya saat menyadap karet itu sering hilang, sehingga pelaku berasumsi siapapun yang melintas di depan kebun karetnya adalah pelaku yang mengambil dari karetnya. Padahal kata Kapolsek itu tidak benar atau hanya asumsi pribadi dari pelaku. Akhirnya ada beberapa warga yang melintas di sana, kemudian sempat berbincang dan dihantam atau dihantam menggunakan parang, yaitu Nur Ali dan satu korban lainnya itu mengalami luka, terutama Nur Ali, ya, yang mengalami luka pada bagian pelipis dan bahu serta tangannya. Sementara satu korban lainnya tidak mengalami luka, hanya memar bekas hantaman parang dari pelaku. Nah, setelah itu warga yang mulai kesal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Licin, meminta agar terduga pelaku untuk segera diamankan. Nah, lalu muncullah video pengamanan dari pelaku tersebut oleh anggota Polsek Batu Licin, anggota TNI, serta masyarakat setempat. Awalnya pelaku bersikeras untuk tidak mau